Lewat sirul asr itulah yang menaikkan rohaniyahmu buruk untuk tinggalkan dunia. Itulah disebut mi'raj, bukan isra tapi mi'raj. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terang semuanya, cahayanya terang. Dulu sebelum para masyayikh gelar perjalanan ruhaniyah untuk tinggalkan dunia, artinya kesadaran keakuan diri itu lepas dulu ya, sebelum para masyayikh berani gelar lewat versi Quran. Dulu termasuk mbah saya ya, termasuk itu, beliau itu memegang satu perilaku yang disebut sebagai sholat daim. As-sholatu ad-daimun, yang meditasinya adalah untuk mencapai kesempurnaan atas kesadaran bahwasanya selain hidup itu la maujud, tidak wujud. Sehingga digiring kesadaran penuh kalau kita makhluk itu la haula wala quwwata, artinya mengosongkan diri dari pengakuan-pengakuan apapun atas diri makhluk ini. Dan pada saat itu orang lain tidak akan pernah ada yang tahu, memang dirahasiakan. Dirahasiakan. Enggak boleh orang tahu. Istri, anak pun enggak boleh. Dulu. Lah sekarang versi Quran muncul. Akhirnya berani secara terang-terangan bahkan lewat medsos. Padahal ajaran-ajaran yang disebut ajaran sejati, sumber itu dari Al-Quranul Qadim. Kok bisa? Iya. Karena di dalam dirinya itu sudah bersih dari segenap perkara selain Allah. Otomatis akan muncul dan teranglah Al-Quranul Qadim. Oleh karena pada saat dulu orang Jawa itu tidak bisa baca Quran, di Jawa no. Walaupun dengan bahasa Jawa hidup itu paham. Allah itu tidak harus bahasa Arab, bahasa Quran. Iku lak kanggo wong Arab. Kanggo wong Arab. Walaupun dengan bahasa Jawa, Allah ya paham. Allah paham. Dulu. Itu berarti ada kaitannya dengan meditasi. Dulu. Lah sekarang versi Islam lewat surat Al-Insan 2526 yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Wadhkur Muhammad, ingatlah kau, sebutlah dengan nama Tuhanmu, artinya ilingo atimu bukrota wa asilah, mulai saat pagi sampai sore. Berarti inilah yang kusebut sebagai kholwat atau uzlah, meditasi secara umum, bertemu Allah di tempat nggon rame. Dikatakan rame, jasmania kita berurusan, berinteraksi dengan urusan dunia. Mengapa kita harus ditekankan untuk berkholwat di situ? Karena di situ juga ada Allah. Wong namanya sholat daim itu 24 jam. Berarti tidak harus di tempat sepi tok, harus sampai di tempat ramai. Waktu kita menghadapi
suami, istri, di situ juga ada Allah. Temui Allah. Lah, sistemnya, ajarannya untuk bisa ketemu Allah, maka dibukalah lewat surat Al-Baqarah 256 yang disebut Sirul Asror. Ini sebagai bentuk fungsinya daripada surat Al-Anbiya ayat 87 terkait la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya kita akan merasa zalim selama ini pada Allah, sadar manakala kita itu mohon maaf sudah menganggap dan merasa Allah itu dekat. Baru Pak diteruskan zikirnya itu. Lah, tanda bertemunya kita kepada Allah ketika saat khalwat umum ini ada 3. Beda nanti kalau di ketika saat meditasi khusus, khalwat khusus beda. Biasanya itu gini. Kalau yang di umum ya, artinya jasad kita gembul siapapun. Pertama, la yarauna li anfusihim say'an. Dalam diri jenengan itu sudah tidak akan nyata kalau makhluk itu yang melakukan. Hatimu. Mengapa demikian? Karena Allah memutus ruhaniyahmu dengan selain Allah. Diputus. Balik bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru di dalam ruhaniyahmu itu, kalau kita bicara ngomong iman, yang nyata, yang maujud, yang berperan hanyalah hidup itu. Itulah secara syariat disebut la ilaha illallah. Hanya Allah. Udah. Yang ketiga, tatmainnul qulub. Hatimu mesti damai. Tinggal pertanyaannya kita, bertemu Allah di situ berapa detik kalau hitungan detik, berapa menit kalau hitungan menit, berapa jam kalau hitungan jam. Yang jelas hubungan ruhaniyahmu ini dengan selain Allah diputus. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah, bertemu Allah, fa inna ajalallah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan, baik khalwat umum maupun khalwat khusus, pertemuan akan terjadi. Dikatakan bertemu adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Tidak ada bacaan aku hamba, tidak ada bacaan kau Allah, tidak ada. Semuanya itu fana. Fana, enggak ada. Kalau dibahasakan di surat At-Toha, surat Toha ayat 14 itu, innani anallah, sesungguhnya yang ada aku iki adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi bahasa aku itu munculnya dari hidup dalam dirimu yang berkata, bukan dirimu roh. Dirimu sudah lebur, hidup ya lebur, berarti wis kana bedane roh dengan hidup. Ya iku sing ngomong. Wis jelas ya. Ya niki lho, Pak. Jelas ya? Wis. Terus ketika saat kita dikatakan bertemu saat khalwat khusus, biasanya wis. Biasanya Anda ini dimasukkan satu alam di mana alam itu penuh dengan hubungan makhluk. Si ono makhluk. Apakah alam malakut ketemu malaikat, apakah alam jabarut ketemu bongso-bongso begebluk, apakah lahut ketemu bongso-bongso arwahnya para kekasih Allah. Ini belum, ini sih proses.
Kadang jenengan ditemukan Allah dengan arwah nenek moyang jenengan. Kadang juga dimasukkan alam yang disebut barzah, atau dimasukkan neraka, dimasukkan lauhil mahfud, dimasukkan surga. Ini masih sebatas makhluk. Inilah Pak yang kumaksud makom mukasyafah. Apakah kita semua akan mesti masuk di situ? Belum tentu. Belum tentu. Tujuan jenengan khalwat malam atau khalwat khusus itu adalah untuk sampai ke makom musyahadah, makom keahatan Allah. Orang Jawa mengatakan alam kelanggengan, bahasa Rasul Mi'raj Sidratul Muntaha. Inilah alam pertemuan. Pertemuan antara si salik dengan Allah. Nah, di situ tanda-tandanya kalau melakukan hal ini, jenengan iki dimasukkan satu alam yang padang jinglang. Apa Pak padang jinglang? Terang benderang. Terang benderang. Dan Anda tidak tahu sinarnya yang membuat penerangan ini dari mana, tidak tahu. Yang jelas satu alam yang tanpa batas, tidak ada siapapun kecuali Anda sendiri. Hawa nek ngomong hawa, mboten koyok ngene Pak, hawa niku rodok setengah ongkep, setengah nyelkit. Ndak ada. Disitulah kalau kita bicara hawa, mesti siapapun Anda masuk di situ nggak akan ingin keluar. Boso nyun sewu ya. Inilah yang kumaksud alam musyahadah. Lah Anda yang kumaksud sendiri tadi bukan Anda makhluk. Keakuan diri Anda sudah tiada. Enggak ada. Tapi proses seperti itu kadang-kadang jenengan iki ruh itu keluar. Tahu jasadmu itu duduk. Tahu jasadmu itu berbaring. Tahu. Tapi sing ketakutan sebab bojone sik enom. Gak mau. Njaluk balik, wedi gak iso balik, takut gak bisa kembali. Iki tetanda bahwasannya sirul asrornya belum jalan. Sebab kalau sirul asror dzikir itu jalan, pasti meyakini, merasakan bahwasannya yang memperjalankan jenengan sebagai makhluk yang ditemukan terhadap makhluk lain, semua itu adalah Allah. Nggak akan takut, enggak. Akhirnya disitulah dikasih Allah setempel dalam satu ayat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mesti siapapun nggak mau kembali Pak. Tergantung. Nek umur sampean wis pas ada di situ, ya mesti gak balik. Besok langsung ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho Gus kok tambah serem Gus. Pak Bu, aku yakin nek sirul asrori jalan sampean sudah nggak takut itu. Estu. Mending sampean gak balik daripada mulai dipisui bojo sampean terus bendino. Lah pengen anakku nih toh. Nyun sewu, siapapun jenengan, jikalau Allah menarik di dalam alam pertemuan kepada Allah, maka dirinya tidak akan pernah ingin bertemu pada siapapun, sekalipun garwa sampean gagah, gede, dukur, sik ganteng. Ini umur 30, 40 gagah, tapi coba umur 90 buak pok. Wis kena diabetes. Wis ora bisa ngadeg. Wis gak ono gunane. Rono minggir. Nyuwun sewu, siapapun rohaniah jenengan kalau betul ditarik Allah di musyahadah enggak akan ingin kembali. Tapi Allah berkata lain, ada tugas mesti dikeluarkan. Jadi jenengan nanti akan merasa keakuan dirimu itu naik langit sab 1 sampai 7. Setelah itu ke Sidratul Muntaha. Ya
mengalami. Makanya jenengan jangan takut. Intinya jikalau kau nyata pingin nyata-nyatane hidup, nyata-nyatane wujudnya Allah, ya tinggalkan selain Allah itu. Ya numpak pesawat kuwi naik kok semakin tinggi, aku yakin gambar dunia semakin tidak ada. Kecil, akhirnya hilang, nggak ada belas. Gambar dunia nggak ada. Artinya lewat sirul asr itulah yang menaikkan ruhaniyahmu buruk untuk tinggalkan dunia. Itulah disebut mi'raj, bukan isra tapi mi'raj. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terang semuanya, cahayanya terang. Jadi nggak mungkin kok gelap sih, nggak ada, karena posisi jenengan betul. Makanya Allah katakan wa a'ti uzzakah dzalika dinul qayyimah. Lewatlah kau lewat agama yang lurus. Mana sih agama yang lurus? Agama yang mendidik ruhaniyahmu untuk bertemu Allah. Itulah agama yang lurus. Jadi Bu, apakah nanti jenengan keruhanian jenengan wajib dilewatkan mukasyafah? Belum tentu. Tapi enak dan bahagialah jenengan umpama tidak dilewatkan itu ibarat orang tidur gak mimpi. Udah langsung makplek. Jadi nggak apa-apa jenengan sambil tidur penak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berkholwat lewat zikir pada Allah tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan berbar, yaitu. Apakah itu pertemuan? Intine jenengan ini ning hati iku mang tentrem apa gak? Nek tentrem mesti ketemu walaupun jenengan ikuti tidur. Ya udah. Orang yang bisa masuk di dalam gedung film adalah orang yang membawa karcis. Orang yang tidak membawa karcis tidak diperbolehkan masuk ke gedung film. Orang yang tidak membawa karcis ada yang bisa masuk karena sing duwe gedong atau ahline anake wis prei pun jenengan dudu anake wong liya mlebu ya dicegat satpam men. Ndi karcismu? Nah, apa sih maksudnya karcis? Itulah takwa. Nggih. Ada lagi?